Apa sudah jelas? Baiklah, kita akan memasuki acara yang terakhir, yaitu debat antar paslon. Sebelum memasuki debat, saya akan membacakan aturan-aturan yang terdapat dalam debat. Yang pertama, debat terdiri dari 3 tema. Yang kedua, setiap paslon diberikan waktu untuk menjawab selama 3 menit. Lebih dari 3 menit, mohon maaf, waktu akan diberhentikan dan kalian dipersilakan duduk lagi. Yang ketiga, akan ada bagian tanggap menanggapi antar paslon. Yang keempat, gunakan bahasa yang baik, sopan, mudah dimengerti dan tidak menyinggung. Dan yang kelima adalah tidak saling menjatuhkan. Di sini saya akan memberikan pertanyaan. Tema 1 yaitu situasi program pembelajaran jarak jauh. Pertanyaannya, seperti yang kita tahu saat ini kita berada di masa pandemi global yang menyebabkan semua orang jadi saling berjarak, bahkan tidak diizinkan berinteraksi. Akibatnya sekolah-sekolah tutup dan segala kegiatan dibatasi. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kalian lakukan dengan program kalian dalam situasi yang serba online dan digital ini? Dan apa solusi yang tepat untuk tetap eksis atau aktif sebagai organisasi intrasekolah pada era pandemi? Baik, penjelasan akan dimulai dari paslon 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari paslon 1 akan menjawab pertanyaan dari MC. Bagaimana cara mengatasi atau menjalankan program pada saat pandemi? Pada saat pandemi ini memang sulit melaksanakan program yang kami sampaikan, tetapi kita akan berusaha sebaik mungkin dan mencoba waktu seefektif mungkin untuk menjalankan program jarak jauh. Dan program jarak jauh itu termasuk sudah tercantum dalam misi kita yang nomor 3, yaitu mengembangkan media pembelajaran yang interaktif, tidak di lingkungan sekolah, tapi juga melalui daring. Guna memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Nah, kita waktu PJJ kita melaksanakan program kami itu memanfaatkan teknologi yang semakin pesat. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab pertanyaan tadi, yaitu bagaimana cara menjalankan visi-misi di masa pandemi seperti ini. Seperti misi kami yang kedua, yaitu OSIS sebagai wadah aspirasi atau tujuan keberhasilan. Nah, kami bisa menggunakan media sosial seperti contohnya Instagram. Di situ kita bisa menggunakan kayak tanya pertanyaan, lalu kita bisa menjawab. Menggunakan Instagram kayak pertanyaan dan berjawab. OSIS kayak kami juga menerima saran-saran dari para siswa-siswa yang ingin bertanya ataupun menanyakan sesuatu atau mengkritik. Oke, cukup sekian. Waktu masih ada beberapa menit. Apakah ada tambahan lagi? Ada yang ingin dijelaskan? Atau juga kita bisa pakai Google Form, itu gunanya sama sih kayak Instagram, tapi bedanya Google Form itu kayak kalian nulis apa sih kekurangan kita, jadi kita insya Allah bisa memaksimalkan lebih kinerja kita agar kerja kita tuh nyata walaupun ada di pandemi ini. Oke, sekian. Baik, selanjutnya penjelasan dari Pak 3. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan program di masa pandemi ini. Pertama, kita akan menyesuaikan program kita dengan cara memanfaatkan teknologi seperti Instagram, Google, YouTube. Dan kita memiliki program yaitu e-box, artinya adalah
online dengan cara waktu itu form lewat IG kan. Syarat-syarat untuk PJJ kita nanti apa salah buat guru, apa harus tambahkan, apa yang kurang. Itu dapat menghilangkan rasa bosan para siswa dengan cara itu. Terima kasih. Kalau Waktu masuk. kalau mau menghilangkan rasa bosan kita bisa bikin kuis lewat aplikasi Quizizz atau aplikasi lainnya, karena itu pasti kalau daring itu pelajaran pasti siswa-siswa bakalan ada yang bosan atau kayak meremehkan gitu. Jadi kita buat semangat, biar semangat siswa-siswa gitu, kita bikin kuis atau bisa nanti ditambahin atau nilainya atau gimana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah paslon ingin menanggapi jawaban dari paslon lain? Ada yang ingin ditanggapi? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari paslon 1 akan menanggapi paslon 2. Tadi kata paslon 2 akan menggunakan media Instagram atau from di mana cara kerja kita nyata. Nah, pertanyaannya, MC menanyakan bagaimana PJJ saat pandemi. PJJ saat pandemi. Jadi tadi kan paslon 2 menerangkan itu kayak kritikan buat OSIS. Nah, sedangkan pertanyaannya yaitu PJJ di saat pandemi. Kebijakan program saat pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, jadi kan semua tadi kan kita juga membentuk semua ya. Program. Oke. Ya, programnya salah satu saya ada di misi nomor 2. Itu menjadikan sebagai wadah aspirasi atau juga bisa di nomor 3 pengembangan diri dalam lingkungan sosial. Itu kan misalnya kalau kita kan kayak memberi tugas kan di sekolah tuh. Nah, misalnya kalau kita pas-pasan sama teman, kita juga bisa senyum, sapa, salam gitu kan. Nah, dengan kayak gitu kan kita juga bisa program kita untuk menjadikan visi kita tuh nyata. Ya, kalau bagaimana caranya jika siswa mengumpulkan tugas atau mengirim pesan kepada guru, kadangkala tidak memberi salam. Nah, itu sopan santunnya kurang. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maksudnya? Kalau untuk masalah salam kepada guru itu sebenarnya dari siswanya itu masing-masing. Kalau ya nanti kan pasti bakal ada guru yang ngasih tahu kayak kok ini siswa ngumpulin tugas tapi kok nggak memberi salam. Nah, itu kita bisa kayak menegur mereka agar kayak itu kedepannya bisa memberi salam, ataupun kan ada beberapa siswa juga yang muslim mungkin jadi dia memberikan salam. Caranya jadi kan menegur siswa biar agar mengucapkan salam atau berbicara sopan. Itu melalui apa? Ya melalui daring kan, kita sekarang lagi PJJ. Maksudnya melalui di WA apa, di chat pribadi atau di grup atau segala lain? Ya lebih baik chat pribadi, karena kalau dia tidak menyukai siswa itu kayak itu kan perilaku yang tidak baik untuk dicontoh oleh siswa lain. Ya lebih baik kita chat pribadi dari orang itu dari kita dan orang itu. Jadi orang lain itu yang emang udah bagus tuh tidak bersangkutan lagi.
Apakah paslon lain ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu berbagai metode pembelajaran yang begitu ekstrim membuat banyak pelajar yang putus sekolah. Bahkan ada yang sampai bunuh diri. Faktor yang menyebabkan hal itu terjadi kebanyakan karena berkurangnya rasa ingin sekolah dan rasa malas yang disebabkan oleh PJJ. Pertanyaannya adalah, sebagai panutan atau teladan bagi siswa lain, apa peran OSIS dalam mencegah hal tersebut untuk tidak terjadi di SMK Trimulya? Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari paslon 1 akan menjawab pertanyaan bagaimana kami sebagai OSIS berperan dalam PJJ. Kadang-kadang ada siswa-siswa yang bosan, kita bagaimana cara memberi contoh. Nah, kita akan membantu siswa-siswi yang kesulitan atau kurang mengerti dalam materi atau belajar PJJ tersebut. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa banyak. Apa ada yang dijelaskan lagi? Itu berkaitan dengan bosan ya, saat PJJ, gimana kita jalanin program biar tidak bosan. Kemungkinan OSIS mengadakan kayak di sosial media, misalnya Instagram. Nah, itu ntar kita bikin pertanyaan atau motivasi-motivasi agar siswa tersebut tidak bosan dalam mengikuti PJJ pada pandemi tersebut. Atau juga melalui kuis. Jadi OSIS akan mengadakan kuis-kuis, yaitu kuis tentang pendidikan, kesopanan. Nah, itu ntar siswa dan siswi tidak akan merasa bosan dengan adanya kuis tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penjelasan dari paslon 2. Oke, kami dari paslon 2 akan menjawab pertanyaan tadi, yaitu bagaimana cara mengatasi kayak banyak banget berita-berita tentang siswa-siswi yang bunuh diri karena emang udah terlalu pusing atau ya jenuh dengan PJJ ini. Yang pertama itu adalah seperti program kami tadi, yaitu tutor sebaya. Itu kayak kami nih sebagai OSIS, kami bisa kayak mengajak mereka atau bertanya kepada mereka, kepada teman-teman kita, karena di setiap kelas itu pasti ada yang namanya OSIS. Kita bisa bertanya, kita bisa mulai dari OSIS. Itu kayak bertanya kepada mereka kayak apa sih materi yang nggak kalian tahu? Mungkin kami bisa sedikit membantu atau kayak mengurangi kesulitan belajar mereka dengan cara bekerja sama, saling membantu. Nah, tutor sebaya itu lewat apa kan? Kalau biasanya kan kalau di offline itu kan kayak ini gimana sih caranya? Nah, karena ada pandemi ini jadi online itu kita lewat meeting. Jadi semua diaktifkan buat kita teman-teman aja. Kayak diaktifkan videonya, kayak kalian bisa sambil kayak berinteraksi kayak biasa-biasa kayak di kelas, kayak gosip boleh gitu sekalian belajar biar seru. Kayak nggak terlalu kayak belajar sendiri, kayak terlalu monoton. Itu kalian kan juga bisa lewat tutor sebaya, kayak deh saling tanya menanya, tapi juga saling menimpali jawab. Jadi mereka tuh kayak saling membantu agar kayak belajar efektifnya itu bisa bareng-bareng, dan satu kelas tuh kayak berjalannya bareng-bareng, kayak nggak pintar-pintar sendiri. Jadi tuh kayak merangkul teman-teman yang emang nggak tahu jadi tahu. Oke, sekian dulu. Baik, penjelasan selanjutnya dari paslon 3. Oke, saya akan menjawab pertanyaan tadi tentang bagaimana cara mengatasi kejenuhan mahasiswa sehingga ada yang bisa bunuh diri ataupun meninggalkan sekolah. Ya, karena itu kita memiliki program namanya e-box. Itu adalah program daring saran dari siswa-siswi. Di saran apa yang kurang, apa yang itu, dan jika ada yang malu bertanya bisa dijawab aja.
Saya akan menanggapi apa yang telah disampaikan oleh paslon 3. Paslon 3 tadi menanggapi itu dengan cara japri. Nah, gimana kalau ada siswa yang kayak apa sih gue japri, gue belajar juga terserah, kayak bener-bener males. Mereka tuh nggak mau japri kalian, kayak mereka tuh bener-bener nggak ada usaha, pengen belajar, pengen tahu apa yang dijelasin guru tuh kayak bener-bener udahlah terserah gitu. Nah itu kalian cara menanggapinya gimana kalau dari mereka sendiri aja tuh nggak ada semangat belajar dan nggak ada rasa ingin tahu tentang pelajaran atau materi yang dijelaskan oleh guru tersebut? Kalau menurutku sih, kan pasti kalau ada siswa yang terlalu percaya dirinya tinggi, kan kita bisa melihat dari nilai dia dan kita bisa tahu. Jadi kita bilang, oh nilai kamu kurang, kalau misalnya dia masih kemudian setengah dua lah, gitu kan. Terus jadi tinggal kita bilang, bukan secara kamu sebenarnya, emang sih itu hak belajar kamu, tapi emang nggak mau mencapai cita-cita yang kamu impikan lagi untuk menjadi lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau misalnya masih atau ada siswa yang pendiam gitu dan nggak malu bertanya, kita tinggal bilang atau kita mau WA dia dan bisa melihat dari nilai kamu udah paham belum tentang materinya atau pelajarannya, kalau misalnya kurang, ini biar aku bantu supaya kalian aja saya bisa bantu menjelaskan pelajarannya dulu. Karena kan buat sesuai yang mas-masan kan udah kasih sama orang tuanya, udah bayar-bayar di masa ini kan sudah kerja, terima kasih sama orang tuanya. Ini menurutku kan gini, kalian membantu mereka. Emang kalian udah bisa kayak kalian kan juga punya tugas kalian kan belajar. Kalian kan juga berarti sama pelajaran lain nih, kalian udah memikirkan orang lain. Emang kamu siap? Siap-siap aja kan sebagai teman itu untuk merangkul temennya yang susah. Jadi kalau misalnya kita yang nggak ngerti dan kita bisa nanya ke teman-teman lain, ada yang tidak ngerti, mohon diajarin ke teman-temannya, karena saya itu tidak mengerti juga, mohon bantuannya, bisa juga. Walaupun kamu tuh tugas kamu belum selesai loh, kamu juga bakal bantu dia gitu. Ya kalau bisa sih kita ngejelasin dia dulu, karena kan kita misalnya kita udah paham ya, kita jadi gampang buat ngerjain. Kalau soal waktu ya bisa lah kita nanti ajak belajar bareng atau gimana lewat Meet, kan sekarang lagi ada. Oh, berarti dengan belajar bareng. Oke, jelas jawabannya. Apakah paslon lain ada yang bertanya, saling menanggapi? Sudah cukup. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan tema 3, sosial. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini menyebabkan ditutupnya sekolah dalam arti segala kegiatan yang ada di sekolah terhentikan. Hal ini dapat mengakibatkan minimnya sosialisasi vertikal maupun horizontal atau bisa disebut hubungan siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Pertanyaannya adalah, menurut kalian hal apa yang dapat dilakukan agar aktivitas sosial berjalan dengan lancar sehingga terhindar dari sikap individualistis akibat jarangnya sosialisasi karena PJJ? Pertanyaannya dimulai dari paslon 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu balik lagi ke misi kita yang ketiga. Kalau interaksi PJJ kan ya pasti kan kita ada meeting kan sama guru kan. Kalau guru udah bilang selamat bergabung, selamat pagi, otomatis kita kan jawab kan selamat pagi Bu gitu kan. Itu udah menerapkan kita udah sopan. Terus juga balik lagi kita yang ngumpulin tugas di sekolahan. Kan kita kalau ngumpulin tugas di sekolah kan bertemu guru, terus kalau kita berpasangan sama siapapun itu, walaupun sama penjaga sekolah ini kan orangnya ramah-ramah nih. Kita juga ya mari Pak, itu juga ramah kan itu. Terus sama pas-pasan sama teman itu juga kalian bisa sopan santun, itu juga dari tadi misi kita yang nomor 3. Kalau untuk
yang daringnya itu bisa aja nih kita kayak mengajak teman-temannya, ayo meeting dong, ketemu, udah lama nih kita nggak saling sapa, gimana kabar-kabarnya. Itu juga kayak termasuk dalam 5S kita, senyum, salam sapa, menyapa kayak teman-temannya tuh gimana sih kabarnya ketika daring. Kita bisa ngajak mereka, ayo meeting nih guys, gitu. Pas minggu. Iya, lepas rindu. Sekian dari paslon 2. Waktu masih banyak, apakah ada penjelasan lagi? Sudah. Lanjut ke paslon nomor 3. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang sosial. Bagaimana caranya agar siswa tidak ada yang diam di rumah dan tidak berkeluar. Jadi kita akan melakukan kayak pertemuan antar kelas sekali sebulan itu biar mereka bertemu dan bisa bersosialisasi, ya ngobrol-ngobrol agar tidak ada yang kayak diam-diam gitu. Ya intinya sih boleh sih kita bertemu asalkan tetap taat peraturan itu, protokol kesehatan supaya tidak terkena masa pandemi COVID-19. Karena kan sekarang COVID-19 itu sudah naik gitu ya. Kalau kataku sih lebih baik kita ya boleh sih keluar-keluar, tapi kalau kataku mendingan kita atau olahraga bareng-bareng gitu dengan cara online atau gimana, atau bikin video dengan olahraga habis itu nanti dikirim gitu, bisa juga sih. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih banyak, apakah ada penjelasan tambahan yang lain lagi? Cukup. Selanjutnya paslon nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu gimana cara mengatasi bersosialisasi dalam pandemi. Nah, kemungkinan akan mengadakan kayak silaturahmi kepada guru. Nah, per kelas itu akan mengadakan beberapa siswa mengajak, ayo silaturahmi ke guru. Tetapi kita melakukan pesan ibu 3M, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi walaupun kita silaturahmi, tapi kita tahu ada batasnya. Misalnya batas itu jaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan per kelas biar tidak memutus tali silaturahmi, itu akan mengajak teman-temannya untuk yang kegiatan yang bermanfaat, misalnya ngaji. Nah, misal di sana ada di sekolahan atau di tempat mana ada pengajian, kita teman-teman sekolah akan mengajak pengajian. Jadi kita dapat ilmu dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari paslon lain? Mungkin saya akan menanggapi tadi pernyataan dari sang nomor 2 ya. Jadi kan itu akan salju kan. Nah, bagaimana jika ada siswa yang ya dia nggak mau ikut sama sekali kayak gitu, dan apa? Balik lagi ke diri kita sendiri. Nah, kalau kita aja nggak ada kemauan, gimana kita bisa maju? Ya nggak sih teman-teman? Iya dong. Ada lagi? Ya kayak itu sih lebih motivasi dia aja, kayak ayo gabung gitu. Teman-teman kita tuh kan baik-baik gitu, kayak yang penting kita tuh kayak udah ngajak mereka, mengajak dan motivasi mereka kayak ayo gabung aja, nggak apa-apa loh. Semakin kayak kita berinteraksi sosial sama orang itu kan kayak semakin bagus. Jadi kita ya mengajak mereka, mengajak orang yang introvert itu. Kadang kan orang introvert itu malah aku malah lebih seru. Iya, karena dia tuh kayak lebih wawasannya, kayak gak tau juga sih, aku kayak wawasan orang dia pendiam tuh malah wawasan aku tuh lebih banyak. Jadi kan jadi tambah banyak sahabat gitu. Bisa
misalnya nih kalian tuh asik-asik terus ada teman kamu yang diem atau menyendiri lagi kepada ngumpul, itu gimana Kak tanggapan kalian supaya bisa ngumpul bareng-bareng atau seru-seruan bareng tanpa meninggalkan teman? Itu kita mengajak mereka, kayak kita nggak boleh, kalau kita lagi ngobrol kita tuh nggak boleh fokus sama satu orang. Ya namanya kalau lagi ngobrol bareng-bareng itu kita fokusnya sama semua orang, kayak mereka, kita dengar mereka cerita kan ganti-gantian gimana curhat kayak gitu. Kita tuh bisa kayak ngelakuin posisi duduknya itu kayak melingkar atau enggak secara bertumpuk-tumpuk, kayak biar bisa saling pandang, bisa saling sapa. Jadi tuh kayak nggak ada yang terlewatkan, nggak ada yang diem, jadi kita bisa saling mengajak, saling bertanya. Yang paling penting itu kalau emang mereka diem itu untuk ngajak mereka biar bisa berbicara, itu ya kita bertanya sama mereka biar mereka menanggapi, yang lain juga ikut menanggapi, jadi itu bisa saling berbicara dan bisa saling bersosialisasi. Misalnya teman-teman kalian ada yang nggak suka, wah nggak mau bergabung sama dia karena dia pendiam atau gini. Kalau menganggapin orang yang kayak dia nggak pendiam, ya itu berarti kita diri kita sendiri. Semua tuh berawal dari kita sendiri. Kalau dia apaan sih, lu diem banget, kayak gak seru gitu kan? Ya gimana ya? Aku kayak kalau orang boleh gimana sih? Kalau dia nggak mau sama temennya pendiam, kan dia bisa nyari yang temennya seru. Kan pasti banyak, kan kita banyak kan teman-teman, pasti ya kita coba merangkul kayak bersosialisasi lebih banyak lagi. Kalau ada kata kayak orang yang ini gue nggak suka nih sama dia gara-gara dia pendiam, ya dia nggak usah kayak ngomong kayak gitu kan, dia cukup perlu kayak kita ngasih tahu nih, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita ikut nimbrung aja nih bareng-bareng, ngobrol lah bareng-bareng, masalah urusan nggak suka atau apa itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Kan ini kan kita lagi kumpul, ada baiknya kalau kita tuh saling menghargai. Misalnya kalau dari diri sendiri ya, kalau misalnya yang apa misalnya yang dikatain atau pendiam itu nggak terima atau sakit hati gimana? Kan ya karena misalnya kamu misalnya nggak mau menegur temannya atau karena dari diri kita sendiri atau mengintrospeksi diri lah, itu gimana anggapannya? Misalnya ada teman kalian itu apa ngatain, terus yang katanya itu kamu diemin atau sadar diri gitu kan, tadi kamu bilang mengintrospeksi diri kita sendiri. Nah misalnya yang pendiam itu nggak terima atau sakit hati karena diem, habis itu besok-besokannya kagak kumpul lagi atau mau berteman, gimana tanggapannya? Ya kita coba lah. Bicara kita orang Indonesia kan orangnya sukanya nimbrung, jadi kita coba bicara baik-baik. Lu ngapa sih gitu? Kayak saya curhat lah. Lambat tahu dia pasti bakal ngeluarin isi hatinya. Berarti kan itu pasti ada sahabat kan, bisa mendengarkan cerita. Ya gitu. Ya, jadi itu sesuatu ada prosesnya. Kita bisa ngajak dia lah pelan-pelan kayak, ayo gak apa-apa gabung lagi. Masalah itu kan bisa diselesaikan baik-baik. Kalau enggak kayak kita ngebantu lah kayak gak apa-apa lah gitu, baik-baik gitu. Nah, kan menurut kamu gak apa-apa, tapi kan karena misalnya gak apa-apa, gak mungkin lah secepat itu misalnya maafan nih, pasti kan kayak gak gitu gitu kan, pasti kayak masih ada sakit hatinya gitu kan, karena mungkin masih nah itu gimana? Itu dari diri orang itu sendiri, kayak gimana sih caranya dia tuh ikhlas juga gitu. Kalau emang dia gak ikhlas ya kita cara merangkulnya juga susah kayak ya akan ada prosesnya, kita bisa lah tuh kayak ya pelan-pelan aja. Intinya tuh intinya tuh kayak setiap hari tuh kita ajak aja untuk masalah dia mau apa enggak tuh, intinya kita udah ngajak, kita udah merangkul dia, kita pengen dia bisa bersosialisasi lagi sama yang lain gitu. Aku nanya dong. Kamu bilang katanya kita dengan cara berolahraga. Itu kan kamu berkuliah lagi ya? Ya kalau kayak berolahraga kan nggak cukup 1 jam 2 jam. Yang namanya anak remaja sekarang gimana sih?
walaupun di masa PJJ olahraga tetap aja lah ada yang deket-deketan, nggak ada yang jaga jarak, ada juga yang nggak pakai masker. Nah itu tuh cara ngatasinnya gimana? Kan maksudku itu bukan kayak buat video gitu, kayak misalnya yang dia tugas video ya. Nah kan misalnya kalau misalnya dia cuma main-main pasti kan tahu, kayak misalnya eskul dari misalnya di sini kan ada Bepsi, kayak misalnya atau ada anggaran yang kata misalnya apa sih kegiatan misalnya harusnya dia tuh kenaikan sabuk, pasti kan kayak mesti nggak mungkin loh dia ninggalin kegiatannya itu, misalnya ngelupain kalau misalnya ada kata-kata misalnya ada kayak seni budaya itu nggak mungkin lah, pasti kan dia kayak ngapalin gurunya itu, guru WSO nya itu kayak misalnya ngoreksi, oh dia berarti udah nyari sini, berarti dia udah siap untuk ya. Terus aku tuh kepikiran sama orang yang kepenuhan memori kalau buat video. Itu gimana itu dia? Penuh memori kan ya nggak dari memori juga kan, karena misalnya dia mau melihat yang mungkin dia bisa menghapus foto-foto dia, biasanya kan cewek foto atau foto biasa gitu. Kalau misalnya mau misalnya nggak bisa di-download ya, menurutku sih ya masih bisa lah, kayak lewat dari file gitu kan. Sekarang forum juga udah ada, teknologi udah canggih. Tapi gimana nih? Ada satu masalah. Nah, sekolah itu kan menggalakkan yang namanya kuota gratis bagi setiap siswa. Nah, kadang itu ada beberapa siswa yang kayak menyalahgunakan kuota internet yang seharusnya digunakan kayak untuk WhatsApp. Kan kalau yang namanya kayak Google Form atau Google Classroom itu udah ada kuotanya masing-masing. Nah, bagaimana kalau ada salah satu siswa yang kayak menggunakan kuota internetnya itu kayak untuk YouTube, streaming lah, game, itu gimana? Kalau menurutku sih ya, itu kan udah dari pemerintah untuk belajar. Kalau misalnya dia memakai kan habis, ya pasti dia ketahuan dong itu emang itu paketan itu dibuat untuk apa? Gak mungkin misalnya habis, misalnya gara-gara met, karena kelamaan di met gak mungkin kan? Karena palingan kita met atau buka Google Classroom paling gak nyampe per MB atau GB, paling MB segede-gedenya mungkin. Ya, jadi keterbatasan dong kalau untuk kayak mengirim video, sedangkan kuota internet yang pengen dia kirimin buat ngirim video tuh gak ada. Kan resikonya sendiri kan. Ya, Kan harusnya itu kan buat aplikasi belajar gitu. Ya, berarti kan itu resiko dia sendiri. Nah, cara memaksimalkannya gimana? Ya itu tuh Biar si olahraga dan videonya itu terkirim. Ya. ya mau nggak mau itu dia tuh apa, ya pasti dia nggak mungkin udah dikasih uang jajan atau itu ya nggak mungkin dia kan sekarang kayak diringankan oleh pemerintah dengan kuota 5.000 ada kan bisa kan. Tapi itu hanya bisa diakses ke kayak Google Classroom. Pasti bisa kan ada, sekarang kan pemerintah udah ngeringanin itu kita supaya kayak misalnya 5.000 nih kita beli pulsa, kita kan ada itu cara paketnya juga, nggak mungkin lah dia nggak bisa beli paketan. Sekarang bisa Dia bisa ya, dia main game beli kuota bisa, sedangkan buat diri dia sendiri atau dari membuat sekolah masa nggak bisa. Ya, tapi kan yang namanya remaja kan kadang lebih mementingkan kepuasan sendiri daripada kayak belajar mau nanti aja main game gitu. Refreshing, kita tuh refreshing. Padahal mereka tuh kadang mikir refreshing bentar, tahu-taunya lah. Kalau soal itu ya, soal itu Mohon maaf, tanggapan yang lebih antara pasal 2 dan 3 sudah habis. Apakah pasal 1 ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya, kan katanya kan berkumpul setiap bulan ya, setiap bulan sekali. Nah, itu nggak ada pandangan atau rencana bersilaturahmi ke guru. Terus gimana tuh? Jadi kan harus gimana bersilaturahmi biar nggak putus antar guru siswa. Kenapa nggak ada rencana silaturahmi ke guru? Ya. Kan itu kan maksudnya sebut kan berhenti gitu, nggak gitu dong. Dalam rencana tersebut itu rencana kayak gimana? Maksudnya ngumpul-ngumpulnya dalam rangka apa? Kayak sebelum coba rumah dulu, kayak paling kelas kan, kayak ngajakin apa? Udah mau kelas ya,
apa gitu ngasih kado gitu hadiah gitu buat apa kenang-kenangan. Nah, tadi yang bikin video olahraga ya, itu termasuk efektif gak kalau misal olahraga masing-masing bikin video? Efektif sih, soalnya kan kita juga lagi daring ya. Pasti nggak mungkin di rumah tuh kita cuma diam, pasti nanti misalnya kita tiba-tiba ada olahraga atau gimana, pasti kan ketahuan yang sering olahraga di rumah itu pasti nggak gampang capek, atau misalnya yang bermalas-malasan pasti sekali lari lapangan aja udah capek. Nah, kan biasanya kan siswa sama siswa nggak suka olahraga. Nah, itu gimana cara mengatasi biar bikin video? Nah, itu kan kata paslon 3, setiap siswa bikin video olahraga. Nah, itu kalau misalnya siswa kayak gitu gimana cara mengatasinya? Ya tergantung temanya, kalau mau olahraga ya olahraga, atau misalnya mau hafalan surat atau ya hafalan, kan sesuai tema dari kita sendiri juga sih. Misalnya bikin puisi gitu kan, supaya meningkatkan biar dia tuh nggak bermalas-malasan dari semenjak dari gitu. Itu bikin video pasti ada siswa yang males lihat ya. Nah, itu gimana cara menanggapinya? Kan kata paslon 3 harus semua itu maksudnya bersosialisasi. Itu gimana? Kan biasanya kan ada siswa yang malas gitu, maksudnya malas buka video. Kan kata paslon 3 bikin video ya, bikin video olahraga atau apa segala macam untuk bersosialisasi. Itu kalau misal seluruh siswa sebagian lah tidak mau nonton video atau melihat video-video yang teman-temannya yang berolahraga atau segala macam, itu gimana? Ya tergantung diri mereka sendiri, kan itu kan nggak mau wajib banget. Kita lihat, misalnya dia mau lihat ya tinggal di rumah, Kalau mau lihat ya kan misalnya nih kan, ada di sini aja. misalnya ada yang melihat atau tidak, misalnya dia suatu saat dia pasti melihat, pasti dia tinggal mencet download atau tinggal lihat, pasti kalau itu kan sekarang anak-anak biasanya pada kepo apa sih isi video gimana, atau meriahan siapa gitu, atau siapa, biasanya sih gitu. Berarti bikin video harus menarik gitu. Yang menarik. Jadi kalau misalnya nggak menarik, siswa nggak tertarik dong mau buka video itu. Ya kan katanya kan tadi, wah video yang bagus nih, ya kepo kan. Kepo kan biasanya kan dari kepo itu misal ini video apa ya, dari gambar depannya kayak tertarik, kreatif. Nah, itu biasanya kan dibuka. Oh iya, ini tadi kan kata paslon 3 tadi nggak harus menarik. Ya itu percuma dong. Jadi siswa yang lain sama aja nggak buka video-video tersebut. Tergantung siswa sendiri itu kan, bukan maksudnya ada yang menarik ya, kan bisa aja di download maupun menarik. Saran aja, kenapa nggak harus VC? Kalau VC kan itu kan kata tadi paslon 2 memorinya penuh. Nah, kenapa kalau VC kan itu paling kuota ya? Kuota itu kan ada kuota pembelajaran juga, ada yang kuota umumnya 10 GB dan yang lainnya 30. Nah, itu kan dalam VC tersebut itu bisa saling bersosialisasi, bisa ngobrol, jadi mengurangi dari memutus rantai COVID, jadi tidak harus bertemu gitu. Kan video call kan bisa ada gangguan sinyal, ada gangguan gambar, ada masalah orang-orang. Kan kita juga tadi bilang bisa lewat mail, bisa lewat atau telepon bisa gitu. Karena buat video itu ya misalnya ada gangguan sinyal ya tinggal kirim video gitu. Atau misalnya ada pengumuman penting itu bisa telepon atau PC. Oke, cukup untuk paslon 2. Paslon 2. Paslon 2 kan tadi katanya apa namanya? Nah, kumpul dengan cara melihat semuanya. Jadi
tadi pendapat dari paslon 2 itu video call atau meet ya. Ya. Nah itu kalau misal ada yang males gimana? Waduh, itu lagi dia sendiri lagi. Dia tuh malasnya untuk apa? Ya dia malas dia gini aja. Dia malas buat dirinya sendiri. Dia semangat buat dirinya sendiri. Buat diri kita sendiri. Nah, kita kan sebagai teman ya, itu kan harus mengajak gitu. Nah, itu kan pasti ada yang susah. Itu gimana? Bisa ngajak dong kayak, ayolah gabung nih, seru, kita ngobrol-ngobrol nih, udah lama gak ketemu, kenapa? Kita nggak saling sapa, nanya-nanya kabar. Ayo kan kayak gitu. Kalau kita dari kitanya sendiri semangat untuk mengajak mereka, mereka pasti juga kayak, ayo Ji, pasti seru nih, ayo. Gitu. Kalau kita udah bersemangat untuk mengajak mereka, pasti otomatis mereka juga bersemangat untuk bergabung. Ya, kalau misal yang mengatasi misal nih lagi berkumpul ya, lagi kumpul itu ada yang bermain game gitu, main game kan itu di situ tujuannya bersosialisasi kayak main kabar atau nyapa apa itu gimana tuh? Itu kan dia kan pasti kan kita bilang, ayolah kita meeting jam segini biar kita kayak lupa minggu kan. Ya kita berarti ya gamenya nanti dulu lah. Kita ya berkumpul aja dulu kapan-kapan lagi kita nanti kayak begini kan kalian punya waktu buat belajar gitu loh. Ada satu rumus yang bikin kalau orang lagi main game itu pasti berhenti jauh-jauh, ngerti gak? Maksudnya boleh jelasin? Yang namanya orang kalau kumpul, kan tadi namanya kumpul kan, kalau ada orang lagi kumpul terus ada yang lagi main game. Kalau anak kata niaga nih rumusnya kayak gini, jauh-jauh, itu pasti semua udah pasti naruh HP. Yang pertama, rumah ada salah satu atau beberapa anak itu rumahnya kan jauh. Nah itu kita tuh menghargai mereka yang udah datang jauh-jauh dengan cara yaitu taruh dulu lah HP-nya, dia udah jauh-jauh nih dia datang gitu. Nah itu salah satu cara yang efektif kayak menggerakkan mereka, taruh dulu dong HP-nya, ini tuh dia udah datang jauh-jauh, hargain lah kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah itu salah satu cara yang efektif yang bikin kayak, oh iya ayo ngobrol-ngobrol nih. Itu kan biasanya kan ada siswa yang main apa ya, membantah atau kayak misal apaan sih yang pengen main game gitu. Nah itu misalnya gimana tuh? Apakah dilawan atau gimana? Kan itu tujuannya kita harus bersosialisasi kan. Walaupun dia mau memikirkan dirinya sendiri, ya udah lain kita nggak maksa. Yang penting kita udah ngajak, memimpin, ayolah ketemu. Kalau dia masalah dia nggak mau, ya udah kita mau ngapain aja kalau dia nggak mau. Ya kayak dijelasin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para paslon yang sudah menjelaskan tentang isi pikirannya. Baik, acara demi acara telah kita lewati. Semoga nanti yang terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bisa memimpin OSIS Trimulya menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku MC meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.